Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Putri Cikita. Mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau kesiapan Pelabuhan Merak Bakahuni, Banten untuk pengamanan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Peninjauan ini guna mempererat kembali komunikasi terkait hal yang perlu dikerjakan dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama stakeholder terkait mengecek kesiapan Pelabuhan Merak Bakahuni Dermaga 6 Eksekutif Banten sebagai salah satu lokasi operasi lilin 2022 untuk pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2023. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan pengecekan tersebut guna mempererat kembali komunikasi terkait hal yang perlu dikerjakan dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kakor juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk melakukan persiapan fisik dan melakukan pengecekan kendaraan yang akan digunakan. Nah, pada kesempatan ini kita mempererat kembali komunikasi untuk apa-apa yang akan kita kerjakan. Ini sekali lagi untuk membantu memudahkan masyarakat dalam melancar proses penyeberangan, lancar dalam tertib administrasi tiketing, tertib antri di jalan raya dengan berkeselamatan, tertib antri menjelang masuk ke kapal dan seterusnya. Ini sangat membantu masyarakat sendiri di dalam melakukan perjalanan. Tetap jaga kesehatan, tetap berperilaku tertib di jalan, sehingga apa yang kita bekerja sama dengan petugas di lapangan bisa berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Kakor Lantas mengapresiasi stakeholder yang telah mempersiapkan sarana dan prasarana jelang Nataru. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat, diharapkan kondisi tertib, aman, dan nyaman dapat tercipta pada perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Sebelumnya, Korlantas Polri bersama rombongan melakukan pengecekan di rest area kilometer 68 Serang, Pos Lantas Cikopo, Jawa Barat, Pos Terpadu Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Pos Polisi Karanglo Malang, Jawa Timur, dan Pos Gadok Bogor, Jawa Barat. Dari Banten, Tim Liputan NTMC Polri. Rapat kerja teknis fungsi penegakan hukum Korlantas Polri tahun anggaran 2022 resmi ditutup oleh Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Hotman Sirait. Kegiatan rakernis tersebut ditujukan untuk mengevaluasi semua kinerja Subdit Gakum, Wal PJR, dan Tatip selama tahun 2022 dan target capaian kinerja pada tahun 2023 mendatang. Rakernis fungsi Gakum tahun anggaran 2022 dilaksanakan di Kota Batu, Jawa Timur, resmi ditutup oleh Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Hotman Sirait. Kegiatan Rakernis tersebut mengevaluasi semua kinerja Subdit Gakum, Wal PJR, dan Tatip selama tahun 2022 dan target capaian kinerja pada tahun 2023 mendatang. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Hotman Sirait mengatakan, dengan adanya diskusi saat Rakernis tahun ini, diharapkan para pakar hukum dan transportasi serta narasumber dapat menambah wawasan para peserta yang diikuti oleh 111 anggota Subdit Gakum seluruh Polda se-Indonesia. Kita mengevaluasi apa yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas di tahun 2022 dari semua subdit ya. Termasuk di situ ada Gakum, ada Patwal PJR, dan Tatip juga seperti itu. Itu kita lakukan evaluasi yang masih kurang atau yang perlu diperbaiki, kita sampaikan untuk di tahun 2023 juga termasuk arah bijak dari pimpinan dalam penggelaran personil sesuai dengan tupoksi masing-masing itu sudah disampaikan kepada para peserta. Sampai dengan hari ini tadi kita dapat menambah wawasan dari para pakar terkait dengan hukum pidana maupun transportasi, bagaimana petugas kepolisian dapat melaksanakan tugasnya dengan mengikuti perkembangan zaman yang sudah saat ini, seperti itu.
Di era 4.0, Ditgakum Korlantas Polri juga mengikuti perkembangan di mana banyak beberapa program kerja yang sudah berbasis digitalisasi. Kombes Pol Hotman Sirait berharap dengan adanya teknologi baru, petugas dapat mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengaruh alkohol atau faktor lain. Diharapkan setelah mengikuti rapat kerja teknis ini, para peserta dapat mengimplementasikan ilmunya dalam menjalankan tugas. Dari Batu, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau sarana dan prasarana operasi lilin di Bogor, Jawa Barat menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Dalam kunjungannya, Irjen Pol Firman Santiabudi meminta agar personel yang bertugas melakukan sosialisasi dan bersinergi agar terciptanya kondisi tertib, aman, dan nyaman. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melakukan cek jalur sekaligus meninjau sarana dan prasarana operasi lilin di Bogor, Jawa Barat, di mana kunjungan ini merupakan pengecekan lanjutan kesiapan operasi lilin 2022 menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mendapatkan pemaparan langsung di lokasi dari Kasat Lantas Polresta Bogor, Jawa Barat, AKP Diki Anggi Pranata. Selain paparan, bersama stakeholder juga melihat video hingga tactical floor game. Selain melihat sejauh mana kesiapan, pihaknya bersama stakeholder terkait akan memberikan support kepada rekan personil yang bertugas terkait dengan sarana dan prasarana selama pengamanan operasi lilin 2022. Kakor Lantas Polri menegaskan kepada personel yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan operasi, seperti cara bertindak, diantaranya rekayasa lalu lintas maupun jalur-jalur alternatif yang akan diterapkan guna mencegah penumpukan kendaraan. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas di jalur puncak, diketahui mencapai angka 40.000 kendaraan. Artinya, kendaraan yang masuk ke jalan tol maupun lewat jalur arteri telah dihitung agar tidak terjadi overkapasitas dan penumpukan kendaraan. Sebelumnya, Korlantas Polri beserta rombongan telah mengecek kesiapan pos operasi lilin 2022 jelang libur Nataru di pos lalu lintas Cikopo, Jawa Barat dan pos terpadu gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah hingga pos polisi Karanglo Malang, Jawa Timur pada 28 hingga 29 November 2022 lalu. Kita melakukan survei-survei awal. Ini umum kita laksanakan selain survei rutin yang kita kerjakan untuk memastikan kesiapan jajaran maupun kesiapan sarana-prasarana yang akan biasanya dijadikan sasaran untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Sejauh ini kami bersyukur bahwa jajaran untuk khususnya wilayah Bogor yang sudah sering menghadapi acara kegiatan masyarakat pada acara-acara di weekend sudah menyiapkan sedemikian rupa jalur-jalur yang akan digunakan nanti pada saat pengamanan Tahun Baru. Tentunya, sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat penting dilakukan agar kondisi tertib, aman, dan nyaman dapat tercipta pada perayaan Nataru. Adapun kegiatan ini juga dihadiri oleh Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi, Kasubditwal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri Kombes Pol Juni, Kasubdit Jemen Obstrek Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol Indra Jafar, Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiyatno, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rifan Ahmad Purwantono dan BPTJ. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi yang disampaikan oleh Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi menggelar rapat penyusunan peraturan Kakor Lantas atau Perkakor Polri tentang kendali koordinasi komunikasi dan informasi atau K3I Korlantas Polri tahun anggaran 2022. Korlantas Polri menggelar rapat penyusunan peraturan Kakor Lantas Polri atau Perkakor Polri tentang kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi atau K3I Korlantas Polri tahun anggaran 2022. Rapat penyusunan Perkakor dihadiri oleh perwakilan Divkum Polri,
Kompolnas, dan Bakbin Ops Polda se-Indonesia. Kakor Polri Irjen Pol Firman Sathiabudi yang disampaikan oleh Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi dalam sambutannya mengatakan, rapat ini dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan tindakan dalam penyusunan peraturan dengan melibatkan narasumber dari Divkum Polri dan Kompolnas. Penyusunan Perkakor K3I ini perlu dicermati dari pasal ke pasal oleh kelompok pembahasannya masing-masing. Perkakor K3I ini sangat strategis dimiliki Korlantas Polri dalam memberikan pelayanan data dan informasi. Kita melakukan kegiatan yaitu rapat penyusunan berkaitan dengan Perkakor K3I. Pada saat ini kita susun secara bersama ya. Kita datangkan para Kabak Binop Polda yang ada di jajaran ya. Kita juga ada didampingi dari Divkum Mabes Polri ya, dari pakar atau dari narasumber yang diharapkan nanti secara teknis nanti bisa menurunkan Perkakor K3I tersebut. Ya, harapannya bagaimana kita pelaksanaan nanti dalam pengelolaan manajemen K3I ini ya bisa dilaksanakan baik pada tingkat pusat ya, pada level pusat dari Korlantas Polri ya yang ada di tingkat Polda ya maupun yang ada di tingkat Polres dan Polresta. Korlantas Polri sudah memiliki NTMC pada tingkat pusat, RTMC pada tingkat Polda, dan TMC pada tingkat Polres dan Polresta. Namun, minim terkait pedoman dan dasar hukum yang kuat. Maka itu, dibentuklah tim Pokja ini untuk mewujudkan Perkakor tentang K3I sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara itu, dari Komisioner Kompolnas, Profesor Dr. Wahyu Rudanto mengatakan, secara teknis aktivitas K3I berjalan dengan lancar, terbukti saat KTT G20 di Bali. Dari Jakarta Utara, Tim Liputan NTMC Polri. Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono mengapresiasi aplikasi digital IRSMS yang dimiliki Ditgakum Korlantas Polri dalam pendataan kecelakaan lalu lintas. Kolaborasi aplikasi Jasara Harja dengan Korlantas Polri ini diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Menghadiri Rakernis Fungsi Gakum tahun anggaran 2022 di Ballroom Hotel Senyum Batu, Jawa Timur, Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono mengapresiasi aplikasi digital IRSMS yang dimiliki Ditgakum Korlantas Polri dalam pendataan kecelakaan lalu lintas. Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono mengatakan, pelayanan kepada masyarakat ini mutlak. Dengan kolaborasi yang baik, Jasara Harja diharuskan bayar santunan dengan cepat. Tidak ada kata lain adalah berkolaborasi dengan teknologi IRSMS. Nah, ini kesempatan ini yang baik karena ini adalah evaluasi termasuk meng-create hal-hal yang baru, melakukan development. Karena terbukti bahwa satu kolaborasi yang baik ketika Jasara Harja membayarkan santunan dengan cepat. Tidak ada kata lain adalah kolaborasi dengan teknologi dengan IRSMS. Dan ini di dalam kurun 1 tahun terakhir kita bisa memberikan pelayanan yang signifikan. Ketika santunan meninggal bisa di bawah 2 kali 24 jam. Artinya dengan 1 hari 6 jam ini udah tercepat dalam sejarah gitu ya. Diharapkan kolaborasi aplikasi Jasara Harja dengan Korlantas Polri terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Pemirsa, mari tertib berlalu lintas, mematuhi arahan petugas kami di lapangan, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan segera laporkan kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video dan foto. Kirim dan mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag #LaporNTMC. Dan untuk mengetahui informasi arus lalu lintas maksud kami, Anda bisa menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Putri Cikita. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib dan salam presisi.